Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Hari ini seperti biasanya saya yakin Saudara sudah semakin hari semakin terbiasa bahkan menjadi sebuah gaya hidup ya untuk bersaat teduh. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita lebih dalam mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Haleluya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya.
pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ini aku, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya, ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Aba Bapa, ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami masih Kau berikan kesempatan untuk boleh bersama-sama bersaat teduh. Kami benar-benar rindu dimampukan semakin hari semakin mencintai-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan lewat saat-saat teduh ini Engkau membawa kami semakin mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya Kau berbicara, kiranya Kau menyampaikan isi hati-Mu, dan Kau memberkati kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, kita sudah masuk sekarang di kitab atau surat Yohanes yang pertama, ya. 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes adalah surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes, yang di dalam surat-suratnya dalam Injil Yohanes seringkali menyatakan dirinya sebagai murid yang dikasihi, ya. Dia adalah seorang yang merasa sangat dikasihi oleh Yesus, murid yang dikasihi. Nah, ini adalah tulisan dari Rasul Yohanes. Mari kita akan lihat bersama-sama dari kitab 1 Yohanes pasal yang pertama. Puji Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepadamu
kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin percaya saudara sudah mendapatkan sesuatu dari apa yang kita baca hari ini. Tetapi izinkan saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara membaca ulang sebagaimana yang dituliskan dalam ayat yang ke-9 ya, sampai ayat yang ke-10. Kita ulangi lagi baca ayat itu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu menyadari bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang mustahil mendapatkan keselamatan kalau Yesus tidak memberikan kasih karunia-Nya lewat mati di atas kayu salib bagi kita sekalian. Karena itulah ayat-ayat tadi kalau kita baca seolah-olah mengingatkan pada kita bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di sana. Alkitab juga menuliskan ada solusinya di sana. Yaitu kalau kita percaya Yesus, kita percaya Yesus sungguh-sungguh. Dan ketika kita berbuat dosa, kita mau mengakui dosa kita. Kita menyadari bahwa kita bersalah. Karena itu kalau datang pada Tuhan, jangan datang dengan kesombongan. Seolah-olah kita adalah orang yang paling benar. Seolah-olah kita sudah banyak melayani Tuhan. Bahkan terkadang saya menemukan ada orang-orang yang berkata, saya ini sudah melayani Tuhan. Saya akan sudah berbakti kepada Tuhan dan lain-lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali datang pada Tuhan, jangan datang dengan merasa diri sudah benar. Datanglah dengan perasaan, kesadaran bahwa kita ini bukanlah orang benar. Kita ini orang yang dibenarkan karena kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Karena itu, di lagu itu begitu luar biasa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Hanya orang-orang yang terus menyadari bahwa dirinya sangat berdosa, sehingga dia bisa merasakan betapa besar kasih anugerah Allah dalam hidupnya yang mengampuni dia, yang akan dari dalam hatinya akan langsung meluap seperti apa yang dikatakan lagu tadi. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Sebagaimana wanita yang berdosa
yang dikatakan oleh Yesus. Wanita berdosa ini begitu berdosa, orang-orang berkata, dia kan wanita berdosa. Tetapi Yesus berkata, barang siapa banyak dikasihi, dia juga banyak berbuat kasih. Ya, dia banyak, barang siapa merasa banyak diampuni dosanya, dia banyak berbuat kasih. Karena kemudian Yesus berkata pada wanita ini, dosamu sudah diampuni. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita punya perasaan yang sama, sekali lagi kita akan mampu semakin hari semakin berkata, Yesus, hidupku buat Engkau. Karena aku ini sudah begitu berdosa dan kasih karuniamu begitu besar dalam hidupku. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama lebih dulu buat kebenaran firman yang baru saja kita renungkan bersama-sama. Semoga saudara dan saya benar-benar dapat datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan senantiasa. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang telah Kau sampaikan dalam hidup kami. Engkau membawa kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Tuhan, sehingga tolong kami agar kami dapat selalu dengan rendah hati dan penuh ucapan syukur datang kepadamu. Karena keselamatan yang kami terima adalah merupakan anugerah yang sangat-sangat besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mencintaimu Tuhan. Kami mau mencintaimu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati dan kehidupan kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan berdoa syafaat. Banyak orang ketika berdoa syafaat buat orang lain, bukan buat diri sendiri, bosan. Ya. Tapi mari saja kita jangan bosan berdoa syafaat. Mari berdoa syafaat lagi, ya, untuk orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan mereka. Haleluya. Baik, sudah ya. Kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini seizin-Mu Tuhan, mereka mengalami penderitaan dan aniaya. Karena memang firman-Mu berkata, kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia lebih dulu telah membenci aku. Tuhan, kami sadar ada banyak yang mengalami kebencian yang begitu berat dari dunia ini. Mereka dianiaya, mereka dipersulit dalam berbagai macam hal. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu untuk saudara-saudari kami ini. Kuatkan mereka dan keluarga mereka, Tuhan. Dan kalau boleh Tuhan, berikan kelepasan, pertolongan kepada mereka. Lepaskan mereka dari segala beban, penderitaan dan aniaya itu, Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk saudara-saudara kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Tuhan, di luar sana kami mendengar ada virus COVID varian terbaru Omikron atau apapun itu. Dan tentu secara manusia melihat di berbagai negara sudah mulai mengalami ketakutan. Tuhan, pandemi berkepanjangan. Kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk Indonesia yang tercinta. Bapa, di dalam nama Yesus, kiranya tangan kasih kemurahan-Mu atas Indonesia. Dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan lindungi Indonesia. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Indonesia. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya menjauhkan Indonesia dari segala pandemi, penyakit COVID yang lainnya. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu agar virus yang baru Omikron atau apapun itu tidak bisa sampai di Indonesia. Dalam nama Yesus, tutup bungkus Indonesia. Tolong Indonesia, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni Tuhan, ampuni.
kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Mohon melalui belas kasihan-Mu, kiranya tercurah berkat-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, dalam nama Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau memberikan pada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus, ikhlas melayani-Mu, bukan cari kepentingan duniawi ataupun kepentingan kami masing-masing, tetapi biarlah kami sepenuhnya mencari kepentingan-Mu, Tuhan. Tuhan, cukupkan juga kiranya apa yang kami dan keluarga kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih efektif di dalam melayani-Mu, Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat, anak-anak-Mu yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu di berbagai penjuru bumi ini. Tuhan, kiranya memberikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang bertambah, bertumbuh-tumbuh sampai akhir hidup mereka. Dalam nama Yesus, biarlah tidak ada yang terhilang. Walaupun di luar sana serangan hoax, berita-berita yang tidak benar tentang firman-Mu, mereka didengungkan oleh banyak orang di mana-mana untuk menentang pengenalan akan Engkau. Tetapi kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya kasih karunia-Mu menjaga anak-anak-Mu dimanapun berada, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya Kau juga memberkati pekerjaan mereka, kiranya Kau memberkati keluarga mereka, kiranya Kau memberkati pelayanan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan ditolong oleh Tuhan, dan mereka menjadi berkat bagi sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang hari-hari ini dalam kondisi sakit, dimanapun saat ini Tuhan. Kami bersatu hati Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Kau menjamah, menolong, menyembuhkan mereka yang sakit. Kami percaya hari ini kesembuhan, pertolongan Allah terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan juga untuk setiap orang yang masih mengalami masalah, apapun masalah yang mereka hadapi. Kalau masalah-masalah ini misalnya terjadi karena kesalahan kami, umat-Mu, tentu kami mohon pengampunan-Mu. Dan tolong tunjukkan di mana letak kesalahan kami. Dan tolong agar kami sanggup bertobat sungguh-sungguh, tidak main-main di hadapan-Mu Tuhan. Dan di dalam segala masalah, problem yang kami hadapi, kami berdoa kiranya Tuhan melimpahkan damai sejahtera, sukacita, kemenangan, kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan dimanapun berada, sehingga terus terikat pada dosa, terikat pada kuasa perdukunan, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara menaikkan doa untuk permohonan doa pribadi saudara masing-masing. Saya persilakan.
Baik, sudah ya. Mari kita akan sekarang tutup saat teduh kita hari ini. Haleluya. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan Yesus memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.